Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulang tentang bab hukum daripada daging maupun ayam yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku seiman, sekeyakinan, terutama yang ada di perantauan seperti ini yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayat yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Satu hari ada seorang sahabat yang berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb." Tetapi makanan yang dia makan adalah makanan-makanan yang haram. Dan perkara ini sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyatakan sesungguhnya doanya tidak diijabah oleh Allah karena dia memakan makanan yang haram. Permintaan kita begitu banyak, doa kita begitu banyak. Sekali kita berdoa kepada Allah, semuanya kita minta. Pengen kaya, pengen umur panjang, pengen barokah, pengen anak solehah, pengen rumah megah. Kalau bisa semua dunia kita pengen pegang. Tetapi di sisi yang lain, masalah makanan yang dituntun oleh Allah, oleh Rasulullah, tidak pernah kita amalkan. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk memasukkan makanan-makanan yang halal di dalam tubuh kita kalau doa kita pengen nyambung di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ada satu kisah yang juga sangat-sangat bagus dari seorang ulama besar, imam besar, yaitu Abu Ismail Al-Bukhari. Kenapa beliau bisa menghafal begitu hebat hadis-hadis Rasulullah? Kuncinya adalah orang tuanya ketika beliau masih kecil tidak pernah mengasih makanan yang haram, bahkan makanan subhat pun tidak dimasukkan ke dalam perut dari Abu Ismail Al-Bukhari, atau yang lebih kita kenal dengan nama Al-Imam Al-Bukhari. Mengenai daging sembelihan ayam maupun daging sapi, sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sangat-sangat jelas di dalam menyebutkan di dalam Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan atas kamu darah, nanah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Jadi binatang-binatang yang disembelih tetapi tidak disebut nama Allah, dan syarat yang menyembelih haruslah orang Islam, maka statusnya jelas haram hukumnya, haram dimakan hukumnya. Kemudian ada yang berdalih, Pak, ada yang berkata yang penting waktu makan baca bismillah sudah halal katanya, Pak. Sahabat-sahabatku, bagi yang belajar ilmu hadis, dia akan mempelajari satu bab yang disebut sababil wurudil hadis. Kalau dalam ilmu tafsir ada sababun nuzul, kalau dalam ilmu hadis ada sababil wurudil hadis. Bagaimana riwayat ini ada? Ceritanya ketika di zaman para sahabat itu mendapatkan daging sembelihan dari para sahabat yang baru masuk Islam. Sahabat ini bingung dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya banyak di kalangan kami ini yang baru masuk Islam, kita nggak tahu ketika dia sembelih itu dia baca bismillah enggak?" Kemudian Rasulullah menjelaskan, kalau itu dari sahabatmu, dari saudaramu, maka makan baca bismillah. Jadi konteksnya tetap
itu adalah sembelihan orang Islam. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berfatwa, hukum membaca bismillah bagi orang Islam ketika menyembelih itu hukumnya sunnah saja. Kenapa? Karena di dalam dada setiap umat Islam sudah ada kalimat Allah, sudah ada kalimat La ilaha illallah. Jadi ini yang harus kita pahami. Sebagian ahlul fiqh dan juga saya mendukung pendapat ini, sembelihan orang muslim itu jelas halal. Kemudian sembelihan ahlul kitab itu juga halal. Siapa ahlul kitab? Ahlul kitab adalah Yahudi wan Nasara. Orang-orang Kristen dan juga orang Yahudi, kalau mereka menyembelih dengan cara yang dipotong lehernya, disembelih urat lehernya, maka sembelihannya halal. Ini nas Al-Quran yang menyebutkan. Makanya sahabat-sahabatku, mari, siapa yang ingin berkah dalam kehidupannya, siapa yang ingin diijabah dalam doanya, mari perbanyak, betul-betul kita konsekuen dengan hukum Allah ini. Ada juga yang berdalih, Pak, ini Taiwan kan terpaksa, Pak. Sesuatu yang terpaksa ini kan boleh kita makan. Sahabat-sahabatku, dalam Al-Quran memang disebutkan barang siapa yang terpaksa maka boleh memakan. Tetapi kaidah terpaksa ini sudah ditentukan oleh para ulama. Nggak bisa kita ngomong, oh kita terpaksa, sementara realitanya kita tidak terpaksa. Ada beberapa kriteria keadaan keterpaksaan, dikatakan itu terpaksa oleh para ulama. Syarat yang pertama itu kalau dalam negeri itu sudah tidak ada makanan yang lain, dan kalau kita tidak makan makanan itu maka kita meninggal, mati, maka itu syarat utama keadaan terpaksa. Dari riwayat ini, dari penjelasan ini, Taiwan nggak bisa dikatakan terpaksa. Kenapa? Masih banyak lagi makanan yang lain. Ada telur, ada ikan laut, ada ikan asin, masih ada pilihan. Jadi hujah ini pun hujah yang sangat-sangat mentah, hujah yang tidak berdasar, hujah tidak dengan ilmu. Oleh karena itu mari kita berjuang. Supaya apa? Supaya doa kita diijabah oleh Allah. Supaya permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahlul fiqh, marilah kita dekat dengan para ulama. Hindarilah makanan-makanan yang haram apabila kita ingin berkah dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya? Kalau saya pribadi selama di Taiwan, 5 tahun saya di Taiwan, saya selalu beli ayam yang hidup, kemudian saya sembelih sendiri, bismillahirrahmanirrahim, saya makan. Kalau pengen daging sapi, saya tinggal pesan saja kadang-kadang ke At-Taqwa, masjid-masjid terdekat, bisa dihantar dengan di 7-Eleven. Jadi nggak ada alasan. Kemudahan sudah di samping kita sulit, tapi kemudahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal keyakinan serta niat kita benar-benar enggak di dalam rangka menyediakan makanan-makanan yang halal ini. Jadi mudah-mudahan manfaat. Demikian juga dengan daging sembahyangan. Jadi kalau ada sesaji sembahyangan maka dagingnya haram. Ayam maupun dagingnya jangan kita makan. Adapun buah-buahan ataupun yang lain yang tadinya halal, maka itu boleh dimakan. Mudah-mudahan ceramah singkat ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.